Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua ya. Semoga sehat-sehat semua ya dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Ya, jadi pada malam hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita untuk manajemen sebuah domain ya di internet. Nah, sebuah hal yang masih jarang mungkin Anda pahami ya terkait dengan domain, di mana selama ini mungkin hanya mengatur hosting saja. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang bagaimana cara kita untuk bisa ya mengarahkan sebuah domain yang kita sudah beli di internet itu bisa mengarah ke hosting yang kita punya. Nah, di sini fungsi dari domain itu sendiri, saya pikir Anda pernah mendapatkan penjelasannya di pertemuan kedua kalau tidak salah ya, di mana domain itu fungsinya adalah untuk menggantikan alamat IP yang sulit untuk kita hafal ya dengan angka ya, sehingga kita ganti dengan menjadi sebuah nama. Nah, dengan menggunakan nama itu sangat mudah kita menghafalnya atau mengingatnya biasanya ya. Nah, contoh domain itu yang biasa kita pakai di internet itu ada .com, kemudian ada .org ya, dan ada beberapa domain-domain yang lain yang bisa kita gunakan selama domain tersebut tersedia ya, karena kadang juga kita memesan sebuah domain itu sudah ada yang pakai. Contoh misalnya smartinovasi.com itu sudah ada yang pakai ya, itu domain perusahaan ya, perusahaan saya seperti itu. Nah, ini apalagi namanya, kita lihat di sini ya panduannya, di mana domain itu terdiri dari dua elemen ya. Contoh di sini ada Facebook. Yang pertama Pak, Facebook. Ya. Pak, minta maaf, saya sama Aksan berdua di sini, Pak. Oh ya, oke. Kita lanjut. Jadi dua elemen utama ya. Satu namanya, yang kedua itu ekstensinya. Nah, biasanya kalau yang menggunakan ekstensi.com itu sifatnya lebih ke umum ya. Nah, ada juga yang menggunakan domain atau ekstensi negara ya, itu lebih meyakinkan bahwa asalnya adalah dari Indonesia misalnya atau dari negara tertentu ya. Dan itu semua dikelola oleh sebuah badan ya, namanya ICANN ya. Jadi ICANN itu singkatan dari Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ya, di mana ICANN ini menentukan ekstensi yang tersedia dan memiliki database yang tersentralisasi ya. Nah, dua hal juga yang perlu kita tahu ya tentang website ya, ketika kita ingin mengatur ya sebuah infrastruktur web ya di internet. Kalau hosting minggu lalu kita sudah pelajari, malam ini domain ya. Nah, kalau hosting, saya pikir Anda sudah bisa semua menggunakan hosting yang gratis. Tapi malam ini saya akan mencoba menggunakan domain yang berbayar ya, dan kita ambil sampel yang domain yang berbayar. Kebetulan pernah saya buatkan sebuah project tapi tidak jadi. Nah, itu bisa kita gunakan untuk latihan malam ini ya. Nah, untuk mencobanya bisa Anda akses di salah satu penyedia jasa domain seperti Niaga Hoster ya, yang paling banyak saya lihat dipakai saat ini ya. Kemudian bisa juga Anda menggunakan penyedia yang lain seperti Hostinger ya, atau seperti itu. Itu jenis-jenis penyedia jasa domain ya. Anda bisa beli di situ ya domainnya. Nah, contoh misalnya untuk Niaga Hoster, di sini ada pilihan domain ya. Jadi silakan Anda cari dulu domainnya apa yang Anda inginkan, kemudian tentukan ya apakah domain tersebut masih available atau tidak, karena terkadang kita mencari sebuah nama itu yang sudah terpakai oleh orang lain. Contoh ya, ini ada caranya. Ya, kita ketik dulu ya, misalnya smartinovasi ya .com. Kita cek apakah ini sudah ada yang punya.
Ini dicoret ya. Kenapa? Smart Inovasi sudah ada yang pakai orang lain. Jadi kita tidak bisa memesan lagi dengan nama yang sama. Nah, itu contohnya ya. Jadi kalau misalnya mau menggunakan nama yang lain bisa, tapi apalagi namanya bisa juga dengan menggunakan ekstensi yang berbeda seperti misalnya .id ya. Ini kita coba cek. Nah, ini tersedia ya. Nah, ini durasinya bisa kita pilih apakah 1 tahun atau 2 tahun. Nah, seperti itu ya. Ya, jadi cara memesan domain itu cukup mudah, tetapi terkadang yang sulit itu ketika kita mau menghubungkannya dengan hosting ya. Oke, selanjut. Jadi yang pertama saya akan paparkan juga yaitu terkait dengan cara kerjanya ya, di mana nama domain itu sama dengan shortcut ya, yang akan mengarahkan kita ke server yang mengonlinekan kita punya website. Kalau kemarin itu kita sudah apalagi namanya belajar bagaimana mengelola sebuah hosting menggunakan Infinity Free ya. Nah, sisa bagaimana caranya kita ya memesan sebuah domain sehingga kita mengakses servernya itu menggunakan nama domain yang kita sudah pesan ya. Contoh ya, misalnya saya login dulu ke Infinity Free-nya. Jadi ini hostingnya kita ya, minggu lalu. Kita coba sign in dulu. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini kebetulan kita menggunakan latihan menggunakan hosting yang free ya. Nah, di sini ada 4 akun ya, yang aktif cuma 3. Kebetulan yang free itu dibatasi hanya 3 akun saja ya. Ini ya informasinya. Nah, kebetulan ya kelas sebelumnya itu sudah mencoba ya mempraktekkan. Jadi ada sebuah domain ya, nama domainnya itu poltekpelsorong ya .id. Ini kalau .id tadi Anda lihat sendiri harganya 200 ribuan ya kalau Anda pesan 1 tahun. Nah, ini kebetulan sudah tidak dipakai ya oleh orang lain. Kebetulan saya yang punya. Jadi ini kita bisa arahkan ke hosting yang tempat kita websitenya berada. Seperti itu. Jadi websitenya itu anggaplah di sini websitenya kita manage dulu ya seperti ini. Ya, ini ya, ini hosting kita. Jadi informasinya seperti ini. Nah, kita coba masuk ke bagian kontrol panelnya untuk melihat detailnya ya. Oke, kemudian saya approve dulu untuk masuk. Nah, maka akan muncul halaman cPanel, di mana cPanel ini fungsinya adalah untuk memudahkan kita dalam mengelola sebuah website. Nah, 2 elemen utama tadi yang saya maksud itu yang pertama hosting, yang kedua adalah domain. Ini yang sangat urgent, sangat penting ya ketika kita mengelola sebuah website. Karena ketika kita memesan domainnya itu terpisah, contoh misalnya domainnya itu saya pesannya di perusahaan ini, Niaga Hoster, maka yang perlu saya atur setelah membeli domain ini adalah bagaimana mengarahkan ke hosting ini ya, yang tadinya itu domainnya itu tidak bisa diakses karena kita belum pesan. Nah, dengan cara mengatur di Niaga Hosternya sebentar ini terkait dengan name servernya, maka kita akan bisa arahkan ke hosting ini ya. Oke, kita lihat dulu ya materinya. Ini ada contoh di mana ada sebuah domain namanya hostinger.co.id. Nah, ini adalah nama domain ya. Jadi anggap saja alamat IP-nya adalah 100.90.80.70. Nah, jadi agar alamat IP-nya bisa digunakan untuk mengakses website, maka server hostinger ini ya harus menggunakan port 80 ya. Nah, ini default port dari web ya.
yang tersimpan dalam direktori aplikasi. Nah, ini direktorinya itu letaknya ada di mana? Itu di dalam sebuah dokumen root ya. Jadi ada istilah dokumen root. Kita coba searching dulu file manajernya. Nah, ini ada file manager. Nah, file manajernya itu berisi seperti ini. Nah, kalau di beberapa penyedia jasa hosting biasanya ada tulisan public HTML ya, biasanya di dalam home kemudian public HTML. Nah, kalau ini agak sedikit berbeda. Ini dalam htdocs, kemudian di dalamnya itu adalah isi-isi halaman websitenya ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan dokumen root ya. Jadi dokumen root itu adalah direktori untuk menyimpan aplikasi web kita gitu. Oke. Nah, untuk tipe-tipe domain sendiri sebentar kita akan jelaskan juga. Kita coba demokan dulu ya bagaimana caranya kita bisa mengakses halaman ini menggunakan domain yang sudah kita order. Jadi pertama kali kita memesannya seperti ini. Kemudian tambahkan ke chart jika sudah ya, tambahkan ke chart. Nah, kemudian lakukan pembayaran itu saja ya. Nah, pembayarannya itu ada melalui bank transfer, ada melalui OPPO, ada juga melalui kartu kredit dan lain-lain, macam-macam pilihannya. Intinya setelah selesai pemesanan ya kita perlu atur domainnya akan mengarah ke hosting mana ya. Kalau misalnya hosting kita itu ada di Infinity Free, maka di Infinity Free ini itu perlu kita tahu dulu name servernya berapa ya. Nah, name servernya itulah yang akan kita masukkan ke dalam domain ini ya, seperti itu. Oke, kita coba login dulu ya, mudah-mudahan tidak ada hambatan. Kita coba login dulu. Oh sorry, ini kebetulan terkait ke akun Google saya ya, jadi saya coba buka di Mozilla. Oke, kita tunggu dulu ya loading. Oke, kemudian kita ketik kembali Niaga Hoster. .co.id. Ini sudah, kita coba login. Ya, ini saya lanjutkan sebagai nama saya ya. Nah, kemudian setelah itu harusnya di sini ada member area ya. Nah, ini sudah muncul member areanya. Ini member area, kita coba login masuk ya, kita coba masuk dulu. Kemudian kita cari ya domain yang sudah kita pesan tadi ya. Jadi kalau sudah terbayar ya, kita masuk ke bagian domain ya, ini domainnya. Di bagian domain. Kemudian cari layanan domain yang sudah kita pesan tadi, misalnya Poltekpel ya. Nah, ini contoh Poltekpel Sorong. Ini kebetulan saya pesannya Februari 2022 ya. Nah, kita kelola ya, kita kelola supaya apa? Supaya domain ini mengarah ke hosting Infinity Free ya, ke direktori yang ada di sini ya, seperti itu.
Nah, kita coba lihat apa yang perlu diatur. Cukup name server saja ya. Jadi ini saja yang kita perlu atur. Jadi name server ini kita harus arahkan ya. Name servernya ke hosting apa gitu ya. Nah, kalau sekarang ini kebetulan sudah mengarah ke Infinity Free karena pertemuan sebelumnya itu sudah diganti ya name servernya ya. Kita coba klik name server. Nah, name servernya itu adalah ns1.fez.com dan name server 2 ns2.fez.com. Itu bisa sampai 4 name server ya. Nah, sebelumnya di sini bukan FEZ tetapi niagahoster.com ya. Ini karena apa? Karena sebelumnya hostingnya itu ada pada Niaga Hoster juga. Tetapi kalau misalnya kita punya hosting itu ada di tempat lain, nah maka domain itu perlu kita atur name servernya menjadi name server sesuai dengan name server yang ada pada hosting ini ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita tahu ya name servernya hosting ini berapa ya? Ya, bisa kita coba cari tahu saja di cPanel ada atau di client areanya ya. Contoh misalnya saya ketik di sini domain ya. Nah, ini kita coba add-ons domain, coba klik dulu ini. Apakah ada informasi tentang name server? Nah, ada ya. Jadi name servernya adalah dua ini, ns1.fez.com dengan ns2.fez.com. Nah, name server inilah yang kita akan masukkan kemana? Ke tempat kita memesan domain. Kurang lebih langkah-langkahnya seperti itu ya, simple. Jadi hanya mengarahkan name server. Tetapi ini tidak langsung otomatis bisa diakses dengan domain tersebut. Kenapa? Karena ada istilah propagasi ya, propagasi domain. Nah, proses propagasi domain ini itu membutuhkan waktu kadang ya, kadang ada yang 6 jam, 24 jam atau bahkan paling lama itu sekitar 72 jam atau sekitar 3 hari ya. Karena ini kebetulan di setnya epz.com ini hari Sabtu ya dan sekarang hari Senin. Nah, ini kemungkinan sudah bisa jalan ya, ini kemungkinan sudah bisa jalan. Kita coba testing ya. Ini kebetulan halaman indeks ya. Nah, ini kita coba sebentar ya, kita coba buat satu file ya. Misalnya ya ini ya, new file ya. Misalnya index info saja ya. info.php. Kita coba klik OK. Nah, ini file ini apa? Filenya. Nah, ini sudah ada ya. Nah, kita coba isi ya, kita coba isi. Saya perkecil dulu. Nah, ini kita edit dulu ya filenya. Saya baik lagi guys. Oh, ini kurang bagus ininya ya, apa editornya ya, karena ini masih hosting free ya, maka fitur-fiturnya juga agak sedikit ini ya, agak sedikit terbatas juga. Oke, ya ini contoh ya, ini ada barisnya bisa kita ketik di sini. Misalnya kita mau masukkan kode-kode seperti PHP ya, misalnya kita mau cek info PHP info ya, seperti ini baris-baris PHP ya. Semoga ini bisa jalan ya. Nah, kita coba save ya. Kita save. Save-nya nih.
Ya, kita coba kembali masuk ke file manajernya ya. Oke, kemudian kita cari kembali file manager. Nah, ini file manajernya. Kemudian kita coba edit kembali ya dalam htdocs tadi file info.php. Semoga sudah muncul ya. Edit. Kayaknya kurang bagus ya editornya ya. Nah, kita bisa langsung coba saja ya, karena ini kebetulan name servernya sudah mengarah ke Infinity Free ya. Nah, kita coba akses alamat domainnya apa. Tadi kan domainnya adalah apa tadi namanya? Poltekpel Sorong ya, poltekpelsorong.id. Kita coba akses ya, apakah sudah mengarah ke Infinity Free atau enggak ya. Kita copy, kita coba akses di tab baru. Akses, cek. Nah, ini sudah mengarah ke Infinity Free ya, di mana halaman ini ditandai dengan file index yang biasanya ada pada file manager ya, yang ini, halaman ini ya. Nah, kalau misalnya mau diganti dengan halaman yang lain bisa juga ya, jadi mau diganti dengan halaman yang lain bisa juga. Yang jelasnya domainnya itu sudah mengarah kemana? Ke hosting ya. Sampai sini bisa dipahami dulu cara kerjanya. Kalau ada yang ditanyakan bisa langsung bertanya ya. Bagaimana? Kalau misalnya diminta untuk membuat sebuah domain, memesan sebuah domain, Anda tinggal arahkan saja ke domain tersebut. Tetapi kalau misalnya domain tersebut dipesannya juga pada hosting yang sama, nah pengaturan seperti name server ini itu tidak perlu dilakukan ya. Karena pengaturan seperti ini itu hanya untuk yang berbeda antara penyedia jasa domainnya dengan penyedia jasa hostingnya, gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut pembahasannya materinya. Jadi kalau sudah disuruh ini ya, pesan sudah bisa ya. Ada pertanyaan? Nurul Asisa, bagaimana? Bisa ya? Bagaimana David? Ya, sekira bisa ya. Oke. Nah, kita lanjut ya. Apakah bagaimana cara kita mendeteksi bahwa poltekpelsorong.id ini sudah mengarah ke file manager ke Infinity Free ya. Kita bisa lihat saja di IP-nya berapa ya. Ini kalau kita lihat ada informasi IP. Nah, ini informasi IP sekarang adalah 185.27.134.33. Itu kita bisa lacak menggunakan command prompt yang ada di Windows kita ya. Masuk di command prompt cmd. Kemudian Anda ketikkan nama domain yang Anda sudah pesan, apakah sudah betul-betul mengarah ke hosting yang Anda inginkan ya. Ini contohnya NSLookup ya. Jadi NSLookup ini adalah salah satu tools ya yang tersedia di Windows untuk mendeteksi ya apakah domainnya kita itu mengarah ke IP yang sebenarnya ya, jangan sampai bukan. Kita cek. Nah, sama kan? Kalau Anda lihat di sini informasinya, nah kita coba lihat. Sama ya. Ini. Berarti IP ini adalah IP hosting. Bisa dipahami ya? Bagaimana Ari Iswandi? Kira-kira paham cara kerjanya? Halo? Cahaya Setiawan?
Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana Wahyu? Pak, kalau ada IP publik tak Pak yang statik Ah, dipegang, apakah itu bisa untuk hosting Pak? bisa, sangat bisa ya. Karena yang dikenal di internet itu adalah IP public. IP public Berarti harus lagi install server Pak, begitu atau bagaimana? ya betul. Jadi misalnya Anda sudah punya IP public itu Anda pasang di sebuah komputer server. Nah, servernya itulah yang akan bertindak sebagai web server atau hosting. Gitu. Bisa, Wahyu? Dipahami maksudnya? Oh, siap Pak. Berarti kalau beli IP di Niaga Hoster Pak, berarti di servernya orang itu Pak di? Beli IP ya. Sebenarnya bukan IP-nya yang dibeli kalau di Niaga Hoster, karena Niaga Hoster itu hanya penyedia jasa hosting domain ya. Kalau yang pesan-pesan IP public itu tempatnya lain lagi biasanya ya. Kayak gitu. Tapi gini, kalau Anda sudah membeli sebuah hosting, biasanya akan ikut IP publiknya. Gitu. Bisa ya? Contoh. Ini saya contohkan. Saya kebetulan punya server di Google Cloud ya. Nah, Google Cloud ini itu adalah layanan cloud computing ya yang menyediakan infrastruktur server. Jadi ibaratnya ini adalah hostingnya ya, hosting servernya. Meskipun tidak menggunakan cPanel, tapi menggunakan real server. Real server maksudnya bisa sistem operasinya Linux ya, seperti itu, atau Windows. Ya, contoh seperti itu. Nah, ketika saya memesan hostingnya di Google Cloud ini, otomatis kadang saya akan mendapatkan IP public ya. Kita coba lihat dulu contohnya. Ya, sebentar loading ya. Ini komputer engine. Kita masuk di instansnya. Ya, lambat ya, saya klik dulu. Nah, ini sudah loading. Oke, nah ini yang saya maksud dengan IP public ya. Ketika saya membeli server ini kan server ya kebetulan ya. Ini sistem operasinya Linux ya. Ketika saya menyewa ya server ini di Google, maka saya mendapatkan IP public seperti ini. Jadi kalau misalnya tadi domainnya itu saya pesannya di sini kan, ya, maka saya tinggal arahkan saja ke sini hosting ini, gitu ya, dimana IP ini berasal ya. Jadi bisa dengan cara membuat name servernya dulu, kemudian name servernya yang ada di sini ya, saya masukkan di mana, di sini tadi ya, di sini yang name server yang ini, gitu ya. Nah, kadang juga ada yang sub domain ya, contoh misalnya tadi Poltek Pel Sorong ya. Ini bisa kita menggunakan sub domain dari Poltek Pel Sorong, itu sudah free ya, karena kita memesannya itu satu domain ini. Nah, di bawah-bawahnya itu misalnya letsim.poltekpelsorong misalnya ya, sorong.id. Nah, ini kita bisa arahkan ke IP lain, bukan ke hosting yang ini ya. Bisa kita arahkan ke server seperti yang ini, yang saya pesan ini, gitu ya. Jadi website itu
tidak mesti harus dalam satu server yang sama. Bisa beda-beda lokasi. Ya, bisa beda-beda lokasi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya dengan cara-cara seperti itu. Oke, saya kira seperti itu untuk manajemen domain ya. Sebenarnya saya tidak terlalu banyak memaparkan tentang hal ini ya. Kebetulan sudah sholat juga ya, sholat isya. Mudah-mudahan dapat ini. Jadi terakhir saya akan menjelaskan teori-teorinya lagi ya. Tadi cara memesannya sampai bagaimana cara menghubungkannya ke domain ke hosting, sorry. Nah, sekarang kita masuk ke tipe-tipe domain. Tipe domain itu ada istilah TLD ya. Bukan TRD. Jadi TRD itu mobil ya. TLD top level domain ya. Top level domain ini contohnya adalah .com, .org, .net ya. Karena ini langsung resmi dikelola oleh badan yang bernama IANA namanya ya. Kemudian ada juga istilah country code ya, country code top level domain. Ini untuk negara. Misalnya Indonesia ID, Jepang JP ya, US. Nah, contoh dulu ada namanya forum jual beli itu namanya Kaskus. Nah, itu pakai kaskus.us. Karena memang dulu sekolahnya di sana mereka ya. Jadi dia beli servernya itu di Amerika. Gitu. Kemudian ada juga GTLD ya, generic top level domain ya. Nah, ini tidak menggunakan kode negara ya. Kemudian ada istilah second level domain ya. Nah, ini sub domain dari kode-kode negara yang tadi. Contoh misalnya .co.uk ya, .co.id. Nah, gitu ya. Jadi itu tergantung pengaturan di masing-masing negara juga ya. Kemudian subdomain ya. Nah, ini sama juga subdomain tadi ya. Subdomain seperti support.google.com. Domain utamanya google.com, tapi banyak subdomain yang dibuat juga ya. Seperti itu. Kemudian ada juga domain gratis. Saya kira domain gratis ini yang sudah kita coba di Infinity Free ya. Contoh websitenya tadi yang apa lagi namanya tadi itu? Poltekpel ya. Itu sebenarnya bisa juga menggunakan domain gratis, tapi dalam bentuk subdomain ya. Seperti itu. Nah, contoh seperti ini subdomain ya. Kemudian cara daftarnya tadi saya sudah jelaskan, ini saya lewatkan saja. Ya, ini untuk meng-pointing ya, name servernya ke hosting apa. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah pengecekan domain menggunakan DNS checker ya. Nah, ini salah satu contoh situsnya DNS checker. Jadi kalau misalnya propagasinya itu butuh waktu beberapa jam, kita bisa mendeteksinya juga menggunakan website seperti DNS checker atau bisa menggunakan NSLookup tadi bisa ya. Nah, yang terakhir bagaimana kalau misalnya ya ini kebetulan IT yang lama yang kelola domainnya. Saya mau pindahkan dari IT lama ke yang baru. Biasanya kan gitu ada kasus ya. Di sebuah perusahaan kadang gini. Dulu proyek yang lama dikerjakan oleh IT yang berbeda. Tetapi IT yang berbeda itu memiliki tempat memesan domain yang perusahaan yang lain gitu ya. Nah, itu bisa kita melakukan transfer domain istilahnya ya. Jadi kita pindahkan dari penyedia domain yang lama ke penyedia yang baru, tetapi syaratnya ada. Yang pertama, domain yang sudah kita pesan itu sudah lebih dari 60 hari, 2 bulan baru bisa pindah. Jadi kalau misalnya Anda pesan baru 1 bulan, tidak bisa ya. Jadi transfer domain itu berlaku setelah 2 bulan. Kemudian domain tidak dalam status pending. Nah, ini biasanya belum bayar biasanya ya. Contoh, memiliki kode otorisasi, biasanya ada pada pengaturan domain masing-masing. Kemudian informasi kepemilikan harus valid. Nah, ini biasanya membutuhkan waktu sekitar 4-7 hari, 1 minggu ya. Tergantung proses propagasi. Saya kira seperti itu saja ya untuk bagaimana kita mengelola sebuah domain. Simple ya, karena tidak membutuhkan bahasa pemrograman apa segala macam. Jadi kalau misalnya Anda diminta untuk membuat sebuah layanan hosting dengan domain yang sedikit unik yang berbeda ya, berbeda lokasi, sudah Anda bisa pahami bahwa cukup didaftarkan apanya? Name server. Oke? Paham ya?